Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,5 Veloz Matic tahun 2016. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan mengulas tips bagaimana cara mencari mobil bekas satu second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas satu second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita periksa dalam mencari mobil bekas. Yang pertama, paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik. Jadi kita mulai dari bagian depan. Nah, bagian depan kita perhatikan itu adalah di tongkrongan atau dudukan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah sambungan antara bodi ya, yang kita sebut nut. Jadi nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Kita periksa nutnya secara keseluruhan. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah bayangan objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi di permukaan bodi dia memantulkan bayangan. Nah, kita perhatikan, pastikan bahwa bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita putar mobil, kita kelilingin mobil, kita cek seluruh bagian dari luar mobil. Nah, selain permukaan bodi, kita periksa juga baik kaca, terus habis itu ban. Ini ban juga dia masih sekitar 60% masih ada ketebalannya. Kita periksa secara keseluruhan. Untuk bagian belakang juga hampir rata ya. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan seluruh bagian dari mobil, termasuk di lampu-lampu kita cek juga. Kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa kondisi bagian luar mobil oke. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan sudah oke. Nah, barulah kita coba masuk ke dalam. Untuk kuncinya dia tergabung dengan remote ya. Jadi ini bawaan Toyotanya. Sekarang kita buka saja mobilnya. Kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus untuk pedal juga kita perhatikan, karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok. Ini agak gelap ya. Jadi masing-masing kolong jok juga kita perlu periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah, setelah kita cek bagian kolong interior, sekarang kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan bagaimana kondisi interior, baik di dashboard kondisinya masih oke atau tidak. Nah, di video ini juga nanti satu persatu akan kita lihat. Terus plafon juga kita cek kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi dari jok juga kita perhatikan. Nah, ini joknya masih orisinil tapi dia dilapisin dengan sarungnya yang semi permanen. Nah, setelah kita cek, kita pastikan interior oke. Nah, berikutnya kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kita perhatikan kalau dia rembesannya dari packing, itu perbaikannya, penggantian packing juga tidak terlalu mahal biayanya. Nah, terus kita periksa juga kolong-kolong mobil, pastikan bahwa tidak ada keropos dan tidak ada rembesan-rembesan di kaki-kaki. Kalaupun juga ada rembesan, itu bisa jadi kalau hanya di seal atau karet-karetnya juga perbaikannya tidak begitu mahal. Nah, level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya juga kita periksa. Nah, setelah kita pastikan mobil oke, sudah oke semuanya itu, nah barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, di sini ada colokan kunci. Sekarang kita colokin kuncinya. Sekarang kita coba start mobil ya. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak, atau bisa jadi di dinamo starternya yang perlu diservis atau diperbaiki. Nah,
Untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama di engine mounting, jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, sekarang setelah kita cek itu sudah oke, berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Nah, Toyota Avanza Veloz ini kilometernya di 111.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya. Nah, terus untuk buku servis dan buku manualnya juga masih lengkap. Jadi ini dia dari dealernya nih masih ada kotak ininya, kotak buat nyimpan buku-bukunya. Jadi di sini buku servis juga masih ada, serta buku manualnya juga masih ada. Nah, oke. Nah, apabila kita mencari mobil bekas ya, pastikan antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik mobil secara keseluruhan, serta rekor-rekor servis sampai servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sinkron ya, sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin ini di bagian sini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, dia spion, ini pengaturan spion, dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Terus habis itu di sini buat defogger kaca belakang. Terus di bagian sini ada kalau posisi mobil terkunci, alarm nyala, dia biasanya kedap-kedip ini. Nah, sekarang kita periksa ke door trim sebelum kita ke depan. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya. Jadi tangan disenderin. Ini salah satu yang sering dijumpain di Avanza nih atau Xenia. Nah, untuk di bagian sini nih pengaturan buat power window di keempat pintunya. Di sini buat lock unlock power window. Nah, sekarang kita buka saja jendelanya. Nah, yang perlu kita periksa lagi pada mobil bekas adalah di sealer. Nah, pada bagian-bagian pinggir pintu dia ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Kalau dia sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini di tengah ya. Nah, kita ini ke atas ya, kita dorong ke atas seperti itu. Oke. Nah, Toyota Avanza Veloz ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Nah, sekarang sudah mulai langka nih penggerak roda belakang. Nah, mesinnya ini dia sama persis dengan mesin Toyota Rush ya, Toyota Rush. Terus habis itu Daihatsu Terios. Terus habis itu hampir sama juga konfigurasinya dengan Grand Max, juga hampir sama sih, sama ini Vios, Yaris juga konfigurasinya sama. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita dengarkan suara mesinnya. Jadi pastikan bahwa ritmenya itu dia konstan beraturan, suaranya halus serta getarannya juga halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, itu kita bisa perhatikan di bagian kap mesin juga bagian pinggir-pinggirnya itu ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, di bagian depan ini besi yang di bagian depan kita sebut bead atau apron. Jadi kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya masih oke, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Bagian-bagian sasis juga perlu kita periksa, serta bagian-bagian samping juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen metal yang ada pada mesin, serta bagian-bagian yang sulit dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian lainnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang terkenal ya, ini mobil sejuta umat, dan tipe Veloz ini juga
tipe yang paling tinggi ya, tipe yang paling tinggi. Perawatannya mudah, mobilnya juga tahan banting. Terus dealer Toyota juga yang terbanyak ya, tersebar di seluruh Indonesia, serta semua bengkel bisa menangani mobil ini. Mungkin Toyota Avanza Veloz ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian tengah dan bagian belakang. Nah, oke. Nah, saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Nah, untuk headroomnya sendiri masih ada lebih sekitar 6 atau 7 jari ya. Nah, terus kita ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang ini bisa duduk dua penumpang dewasa ya. Jadi jok baris keduanya juga bisa dimajukan untuk dapat space kaki yang lebih luas. Ada 2 sandaran kepala yang bisa diatur secara terpisah. Terus pelipatan bangku 50-50 ke bagian depan. Nah, seat belt juga sudah lengkap nih. Ada 3 titik ya, ada 2. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita ke bagian jok baris kedua. Nah, untuk jok baris kedua ini kita bisa duduk 3 penumpang dewasa. Nah, sandaran kepalanya juga ada 3 ya. Nah, ini terbagi 2 karena nanti kalau untuk pelipatan bangku dia bisa 50-50 dilipat ke depan seperti itu. Nah, jok juga bisa reclining serta bisa maju mundur ya untuk bagian jok baris kedua. Nah, seatbelt juga masih ada 3 titik. 3 titiknya ada 3, 1, 2 serta 3. Di sini ada lampu baca. Nah, terus kita periksa lagi di bagian sini ada 3 cup holder serta tempat penyimpanan terbuka seperti itu. Nah, di bagian sini ada handle tangan. Terus habis itu ada AC double blower. Kita cek juga nih AC masih dingin. Ada 3 kisi-kisi AC, 3 kecepatan blowernya. Serta di bagian sini ada handle tangan juga ada. Serta di bagian sini ada kantong penyimpanan. Serta di bagian tengah ini ada cup holder buat 2 ya. Nah, oke. Oke, mungkin bagian tengah sama belakang sudah kita periksa. Sekarang kita periksa di door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Di sini ada sedikit pudar karena pemakaian. Terus cup holder di sini juga ada 3 serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini sudah dilengkapi dengan child lock, pengoperasiannya mudah dengan jari. Terus habis itu bisa kita periksa juga di bagian pinggir-pinggir pintu, pastikan bahwa sealernya kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, ini ban sama peleknya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang sendiri, nah ini sudah dilengkapi dengan spoiler, ada lampu rem, kaca sudah dilengkapi dengan defogger, ada wiper belakangnya. Di sini ada garnisnya ya, ada garnish untuk tipe yang barong ya. Jadi ini lampunya. Terus di sini ada lambang otomatiknya 1,5 Veloz. Terus di sini ada sensor parkirnya 2, sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, terus ini salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Nah, ini mata kucing 2. Nah, sekarang kita periksa saja bagasinya. Nah, ini space bagasinya juga masih lumayan ya. Space bagasi masih lumayan. Nah, di sini ada buat ini jika kita pakai kunci roda untuk menurunkan ban cadangan yang ada di bagian bawah. Nah, sealer pintu bagasi juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Nah, periksa juga tulangan-tulangan pintu, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping sini. Ini ban, velg, terus habis itu kita periksa juga di sini door trim. Kondisi door trim juga secara keseluruhan masih oke. Nah, ini kotor aja. Nah, ini kotor saja. Nah, di sini ada child lock, terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan sini kita periksa kondisi door trim masih oke, ada lecet-lecet karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Nah, di sini
tampilan depan, tampilan dashboard. Sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa bagian dashboard. Nah, untuk setirnya ini kondisi juga masih oke. Dia sudah di retrim dengan lapisan kulit. Ini putih-putih nih tangan saya, jadi ikut putih juga. Nah, sini kulit jeruknya juga masih oke. Bagian tengah juga masih oke. Nah, di sini ada ini ada tombol buat pengaturan volume sama milih saluran di audio ya. Nah, di bagian sini cluster speedometer. Nah, di sini ada buat lampu ya, pengoperasian lampu tuas. Jadi lampu fog lamp, lampu besar, lampu kecil, lampu sen serta fog lamp. Nah, di bagian sini ada handle buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah, kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah, nah ini cuman ini doang nih. Cuman tutup doang. Nah, di sini ada kisi-kisi AC juga. Nah, di sini ada kisi-kisi AC ada 2. Terus bagian sini audio, dia bawaannya Toyota ya. Jadi sudah bisa CD, MP3, radio FM AM. Terus di sini juga bisa aux sama USB kayaknya juga bisa ya. USB kayaknya juga bisa. Nah, terus kita ke bagian bawah lagi di sini. Nah, saya duduk di jok penumpang depan. Jadi kalau tidak pakai seat belt dia ada warning ya di sini. Terus habis itu di sini ada lampu hazard, tombol lampu hazard. Nah, pengaturan AC. Nah, di sini ada kecepatan angin AC sampai 4. Nah, di sini di bagian bagian yang pinggir ini dia buat ventilasi dalam dan luar, dan di sini buat pengaturan suhu AC di bagian tengahnya. Nah, di sini ada ini power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas matic-nya sudah dilengkapi dengan shift lock dengan pencet-pencet aja nih. Nah, di bagian sini ada handle rem tangan serta ada tempat penyimpanan kiri dan kanannya. Nah, di sini ada console box di bagian tengah yang cukup dalam ya, tapi tidak terlalu lebar. Oke, nah di ini seat belt juga perlu kita periksa nih, dikunci seat belt ya. Apabila ada karat atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, sudah dilengkapi dengan airbag. Sini juga tadi sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup, ada kisi-kisi AC. Di sini ada 3 cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian atas di sini ada handle tangan, terus sun visor penumpang depan sudah dilengkapi dengan cermin, belum ada tutup dan belum ada lampunya. Nah, untuk pengaturan spion tengah belum ada. Terus di sini ada lampu baca. Nah, sun visor di bagian supir belum dilengkapi dengan cermin seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Toyota Avanza 1,5 Veloz Matic tahun 2016. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Jadi nomor telepon, alamat, harga serta deskripsi mobil lengkap kami cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencoba mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan bagaimana rasa berkendaranya, terus performa mesin juga bisa kita rasakan, kaki-kakinya juga kita bisa rasakan masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, maticnya ya, transmisi maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri nah terletak di sini. Nah, pas di hook ya, di hook stok kami juga bisa banyak ya, jadi bisa tinggal pilih saja alternatif merek yang lain. Terus posisi kami ada di Bekasi di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, pas di sini. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow ya sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Nah, serta
Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.